Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Pembahasan mengenai makna dari dua kalimat syahadat itu variasinya sangat banyak sekali, ya. Syahadat tentang Allah dan syahadat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah adalah zat satu-satunya yang tidak bisa dilacak, tidak bisa dilihat, tapi keberadaannya diyakini dan dirasakan oleh orang yang beriman. Sementara Nabi Muhammad bisa, asal usulnya dari mana, riwayat hidupnya bagaimana, sehari-hariannya bagaimana, dan seterusnya, sampai wafatnya kapan, makamnya di mana, dan seterusnya. Berarti hakikatnya Nabi Muhammad itu tidak lebih dari manusia pada umumnya, bedanya menerima wahyu. Mengapa kok saya ngomong begitu? Karena yang dibahas pada malam hari ini adalah berkaitan dengan masalah perdukunan. Tapi dukun itu dalam pandangan akidah tauhid, ya, diyakini mengambil haknya Allah diberikan kepada manusia. Saya ulangi bahwa dalam penjelasan di beberapa kitab tauhid, tidak bolehnya orang kepada dukun itu karena dianggap dukun itu mengambil haknya Allah. Hak apa itu? Hak mengetahui yang gaib. Hak apa itu? Hak menyatakan orang itu rezekinya sekian, orang itu nasibnya begini. Itu hanya di Allah yang bisa menentukan itu, bukan di manusia. Apalagi berada di Deuduka UN dukun, nah itu tidak ada gitu ya. Maka tauhid perlu membahas berkaitan dengan masalah dukun dan sebangsanya itu, ya. Ternyata perdukunan itu sudah lama, bukan hanya pada zaman Nabi, tapi sebelum Nabi juga sudah ada, ya. Kitab tauhid ini menulis tentang definisinya. Qaumun yakununa fi akhya'il Arab yatahakamuna an-nasu ilaihim wa yattasilu ilaihim asyayatin wa yukhbiruhum 'anil mughibat fil mustaqbal. Itu keterangannya berkaitan dengan dukun itu, ya. Apa tadi, Pak? Ya. Qaumun yakununa fi akhya'il Arab, ada komunitas tertentu dalam masyarakat Arab itu qoblal Islam, ya. Yatahakamunan nasu ilaihim, yang sering didatangi orang minta pendapat. Nah, dukun itu dimintai pendapat hukum, tapi bukan hanya pendapat hukum saja, ya. Wa yattasilu ilaihimu syayatin. Terus dukun itu punya link dengan setan. Nah, sekarang saya tanya, setan itu minal jinni saja atau minal jinni wal nas? Bisa minal jinnati wan nas. Yang minal jinnati gak ketok, gak kelihatan. Yang minan nas kelihatan. Oh, itu kalau begitu namanya setan dasir, Pak Ustaz. Ya belum tentu. Kalau sudah tua, bukan dasir, tapi nasib putih. Qaumun yakununa fi akhya'il Arab yatahakamuna an-nasu ilaihim wa yattasilu ilaihim syayatin wa yukhbiruhum 'anil mughibat fil mustaqbal.
Terus dukun itu mengabarkan yang akan datang begini itu loh. Sedangkan yang akan datang itu tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Makanya tadi kan saya sebutkan, hak untuk mengetahui yang gaib yang akan datang itu Allah, bukan ada di manusia. Nabi saja tidak tahu. Nah, di tempat yang lain saya ditanya, yang tanya itu rotok motot. Masa Ustadz Nabi itu tidak tahu yang gaib? Oh, tidak tahu Mas. Ada keterangannya itu, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Andai kata saya tahu yang gaib, tentu saja saya berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Wa ma masaniyasu, dan tidak mungkin saya itu kena musibah. Itu Quran, Nabi suruh menerangkan begitu. Masih tanya lagi, angel tuturannya kan. Ya, wali aja tahu. Nah, ini keliru. Itu aulia Allah, auliaur Rahman, apa auliaus syaiton. Nah, di kitab Firqatun Najiyah itu dibedakan itu. Ini walinya Allah yang Maha Rahman, apa walinya setan yang tahu yang gaib tadi. Nah, kalau walinya Allah, dia mengerti Quran hadis, amalnya soleh, akidahnya baik, tidak mungkin menerangkan begitu. Wong Qurannya jelas, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan manusia tidak tahu apa yang akan dikerjakan besok. Betul Pak ya? Jangankan besok, pulang dari ngaji, tahu nggak nanti ada apa? Nggak tahu. Jamaahnya ratusan ribuan. Ada nggak setelah ngaji kemudian jamaahnya meninggal di rumah? Ada toh? Ada. Tapi kalau ustadznya kan jarang kan? Nah, itu ya. Maka dukun tadi menjadi bagian dari yang dilarang menurut tauhid. Klaimnya mengetahui yang gaib itu tadi. Tapi, nah ada tetapinya. Ketika Nabi menerangkan besok akan begini, besok akan begini, pertanyaannya, Nabi dituduh sebagai dukun nggak? Nabi dituduh sebagai dukun nggak oleh orang-orang kafir saat itu? Tuduhannya macam-macam. Bisa apa? Sahir, bisa akhirim majnun, ahli sihir, tukang sihir. Karena bisa menggait banyak orang. Ini percaya, ini beriman, ini percaya, semakin hari semakin banyak. Dawuh-dawuhnya Rasulullah itu rasanya enak didengarkan sehingga banyak orang tertarik ya. Itu lalu kemudian orang-orang kafir jahiliyah menyatakan ini Muhammad tukang sihir. Karena salah satu daripada makna sihir 1 bulan yang lalu sudah saya terangkan, itu adalah bayan. Inna minal bayan la sihran. Sesungguhnya susunan kata-kata yang indah, yang menarik, yang bagus, terdapat di dalamnya ada sihir. Tapi bayan yang mana? Di Quran juga ada bayan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bayan yang ada di Quran yang diterangkan oleh Allah itu susunan kata yang indah, yang bagus, yang menarik, tapi isinya baik. Orang dari tidak mengerti menjadi mengerti, tidak termotivasi menjadi termotivasi, orang tidak rajin menjadi rajin karena kena susunan kata yang baik, yang indah, yang menarik. Ini bayan yang ada di dalam Quran. Tapi di hadis Nabi menerangkan inna minal bayan la sihran. Ya, sesungguhnya bagian daripada bayan itu ada terdapat di dalamnya sihir. Kalau susunan katanya yang indah, yang menarik, yang bagus, tapi isinya nggak baik, nah itu baru disebut apa? Sihir. Ya. Jadi tujuannya kepada Nabi macam-macam. Bisa tukang sihir, bisa majnun. Apa majnun? Kena jin. Ya, syair, sastrawan, omongannya enak, menarik orang, susunan katanya bagus ya. Nah, ini salah satu tuduhannya adalah kahin. Oleh Departemen Agama di Quran itu kahin dukun itu diterjemahkan tukang tenung. Tukang apa Pak? Apa bedanya tukang tenung sama tukang tenun?
Kalau tukang tenun, ya. Di dalam Al-Quran diterangkan, yaitu surat 52 ayat 29, fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun. Surat berapa tadi Pak? 52 ayat 29. Maka beri peringatan Muhammad. Dari Muhammad diperintah oleh Allah untuk memberi peringatan. Maka sesungguhnya kamu itu dengan nikmat Tuhanmu, nikmat dari Allah itu karena Nabi Muhammad mendapat wahyu tadi. Ya, kamu itu bukan seorang tukang tenung, bukan dukun, juga bukan apa? Gila. Jadi Nabi Muhammad banyak hal menerima ayat Al-Quran berkaitan dengan menyatakan Nabi Muhammad itu bukan tukang tenung, bukan dukun, dan juga bukan gila. Ya, karena tuduhannya ini Muhammad ini kahin, dukun. Di ayat yang lain, yaitu surat yang ke-69 ayatnya 40, 41, 42, 43 yang menerangkan mengenai Al-Quran. Innahu laqaulu rasulin karim. Surat apa tadi Pak? 69. Surat apa itu? Al-Haqqah. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Ada terjemahnya Pak? Monggo ya. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Ya, sudah banyak yang membahas Al-Quran ya. Salah satu kemujizatannya Al-Quran itu, Quran itu bisa diapakan? Dihafalkan. Coba sekian tebalnya itu bisa dihafalkan itu. Makanya jenengan bisa membuat teka-teki. Andai kata hari ini Quran dimusnahkan semuanya, dihancurkan, tidak tersisa sedikit pun ya. Yang digital nggak bisa diambil juga karena sudah habis ya, dihapus semuanya. Apakah hari ini Quran itu bisa dicetak ulang? Caranya? Yang hafal-hafal diapakan? Dipanggil. Ya tentu saja tidak termasuk sampean yang dipanggil. Ya. Dan saya gitu maksud saya. Iya. Ini salah satu keistimewaannya itu bisa dihafalkan. Mudah-mudahan besok anak cucu kita yang menghafalkan Al-Quran dimudahkan sama Allah SWT. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah wahyu Allah, dawuhnya Rasul yang mulia. Lanjut Pak, monggo. Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Ya itu tadi, wa ma huwa biqauli syair. Ya, ternyata istilah syair itu waktu itu sudah ada. Jadi Nabi dijuluki sebagai seorang syair. Karena apa? Susunan kata-katanya indah. Nah itulah yang disebutkan di Quran tadi. Sebagai susunan kata-kata yang indah itu sebagai apa? Bayang. Ini ada cerita tapi mungkin sudah pernah saya ceritakan. Sudah apa belum Pak? Belum diberitahu aja, belum. Ini betul Mas. Sampean kalau mau ya berdakwah atau apa saja, itu tutur kata itu menjadi sangat penting. Makanya di sini diterangkan Quran itu bukan ucapan seorang syair. Nah, menuduh Nabi Muhammad sebagai syair karena tutur katanya Rasulullah itu indah. Dalam sebuah keterangan kita baca di Rahiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun setelah Rasulullah berdakwah di Mekah, itu orang ngomong majnun, ini gila. Tiba-tiba ada orang datang dari Yaman, namanya Dimad al-Asdi, datang ke Mekah mencari orang yang namanya Muhammad, mau ngobati Muhammad karena Muhammad itu majnun, gila. Nah itu Pak, jauh-jauh dari Yaman. Begitu ketemu Rasulullah, dia tidak ngomong ya Rasulullah,
ya Muhammad. Nah, coba kalau sahabat kan tidak boleh ya, mertuanya saja Abu Bakar kalau manggil apa? Ya Rasulullah, tidak boleh ya Muhammad. Apa mana mat, nah itu tidak boleh, keliru ya. Ya, Dimat al-Asdi ini dari Yaman datang, sudah ketemu sama Nabi Muhammad, apa ngomongnya? Ya Muhammad, ana Dimat al-Asdi min Yaman wa ana tabib. Saya ini Dimat al-Asdi dari Yaman. Saya ini biasa nambani orang, ngobati orang-orang, tabib ya. Sami'tu annakum majnun. Saya kok dengar katanya ente itu gini ya, gila. Coba nabinya saya jangan digitukan itu. Ya, niru sama Nabi paling enak itu, nggak ada beban ya. Apa kata Rasulullah? Liyadkhul ya Dimat, Dimat masuk. Nah, tidak marah Pak. Ya, begitu Dimat masuk, Nabi bilang gini, Dimat, Anna Muhammad Abdullah wa Rasuluhu unzila alayya al-wahyu wa lastu bimajnunin. Dimat, saya ini Muhammad, hambanya Allah, utusannya Allah. Saya ini tidak gila. Ya, man ihtada fali nafsi wa man dhalla fa inna ma yadillu 'alaiha. Kamu saya beritahu ya, orang itu kalau tersesat tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Tapi kalau sudah diberi hidayah Allah, nggak ada yang bisa menyesatkan. Langsung Dimat ini kaget loh. Wong ngomongannya genah gini kok katanya gila. Iya Pak, dites sama Dimat, dites loh, ya, suruh ngulangi. Ya, naudzubillah min dzalik. Ketika orang gila itu ngomongnya dari awal suruh mengulangi, kira-kira runtun nggak kalau orang gila itu temenan Pak? Enggak. Ya, tidak ngomong ngalor, jawabnya apa? Itu, kayak kembang sentul. Ya, nah itu. Tapi Dimat ini ngetes sama Nabi tadi. Apa bahasanya Dimat? Aid ya Muhammad, Aid ya Muhammad, Aid ya Muhammad. Ulangi Muhammad, ulangi. Nah, diulangi. Dimat, ana Muhammad Abdullah wa Rasuluhu unzila alayya al-wahyu wa lastu bimajnunin. Man ihtada fali nafsi wa man dhalla fa inna ma yadillu 'alaiha. Wah, langsung Pak spontan Dimat itu berubah. Dari rencana itu dia dengan PD-nya mau mengobati Nabi Muhammad karena dianggap gila, berubahnya gimana? Spontan, tangan kanannya itu diletakkan di bukunya Rasulullah yang kanan, tangan kirinya juga begitu, sambil gemetaran, ya Muhammad, ya Muhammad, amantu billah, amantu bi Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Beriman enggak? Padahal niatnya tadi apa? Nambani Nabi. Iman Pak. Sudah diterangkan oleh Nabi tentang Islam gini sudah diterangkan begitu? Dimat tadi? Belum. Masih diapakan? Diterima dengan sebaik-baiknya. Orang dakwah itu gitu Pak. Ya. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang sama Allah SWT dan umurnya barokah ya, umur barokah. Nanti ada judul di kitab yang lain tapi sudah pengulangan itu. A'da'ut tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Loh, orang dakwah tauhid ini kata Quran dimusuhi Pak. Nabi aja dimusuhi kok. Ayo coba sampean gawe pengajian umum menerangkan masalah tauhid itu. Yang rada serem-serem itu ya misalkan. Kira-kira dibolo apa dimusuhi? Kalau enggak percaya dicoba Pak sekali tempo ya. Iya, itu namanya a'da'ut tauhid. Ya, kalau begitu ya enggak apa-apa. Tenang saja. Enggak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada yang disusahi dengan begitu, ya. Saya ada, mohon maaf, majelis taklim ya. Anggotanya itu kira-kira 50 entah berapa. Sudah saya terangkan kitab yang lama itu ya, kitab ini, kitab tauhid itu mulai bab pertama sampai yang terakhir insyaallah, bab pertama sampai 67 bab. Habis itu ganti jalan golongan yang selamat, al-firqatun najiyah wa taifah al-mansurah. Tidak tahu dari mana jamaah itu kemudian ada yang mengembuskan isu itu ngaji tauhid itu kelompok radikal loh.
ya kan? Berarti orang ini terpapar pikiran yang kotor. Ajarannya Nabi dianggap apa? Loh, ya kan? Ajarannya Nabi, Pak, itu sesat dan menyesatkan. Beberapa orang tidak ikut ngaji, bolehan. Ya, di WA sama temannya. Ada 1-2 yang balik. Saya bilang, tidak apa-apa, ada nasnya di Quran. Ya, walaupun sampai buyar semuanya, saya tambah senang, saya bilang gitu. Artinya saya nggak datang ke sini gitu. Tapi bertahan, 30 orang bertahan. Nah, asalnya sekitar 50-an. Sekarang yang menikmati yang 30 itu mantep betul. Tapi yang 20 itu masih gini terus, aliran apa ini? Jamian jawab. Yang salah di mana? Malah saya jangi ombo istilah wong Jawa itu. Per kata, per kalimat, per alinea, per halaman, per bab, mana yang salah dalam kitab ini? Saya tidak menantang, tapi tolong bawa ke sini, dibahas di sini. Salahnya di mana? Belum dipelajari, belum mengerti, sudah mengatakan ini aliran apa? Sesat. Gimana itu? Ya. Nah, makanya jenengan itu kalau dimarah-marahi orang gitu kayak Nabi itu pede saja, Pak. Ya. Pede saja, tapi nggak pakai i. Itu kan bener sih, pede. Saya tidak mengolok-olok, Pak. Ini pengajian kan. Maka Nabi tadi diterangkan, dikuatkan, innahu laqaulu rasulin karim. Quran itu Muhammad, itu dawuhnya Allah, dawuhnya Muhammad yang sangat mulia. Ya. Wa ma huwa biqauli syair. Dan itu tidak omongannya seorang sastra. Memang bahasanya Quran itu enak, Pak. Enak sekali itu ya. Ya. Kemudian qalilam ma tu'minun. Monggo Pak berikutnya. Sedikit sekali kamu beriman. Ya. Terus kemudian wala biqauli kahin. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Ya, makanya Departemen Agama menerjemahkan kahin, dukun tadi diterjemahkan dengan apa? Tukang tenung. Harus fasih, Pak, tukang tenung. Jangan keliru apa? Tenun. Ya. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan juga Al-Qur'an itu bukan apa namanya? Ucapannya tukang tenung. Sedikit sekali yang bisa mengambil pelajaran. Jadi tuduhannya kepada Nabi itu adalah karena Nabi dituduh sebagai kahin, sebagai dukun. Mengapa? Karena Nabi mengabarkan yang akan datang. Itu masalahnya. Dan tadi kan kuncinya itu di definisinya tadi kan sudah jelas. Dukun itu qaumun yakununa fi ahya'il Arab yatahakamuna an-nasu ilaihim wa yattasilu ilaihim musyayatin wa yukhbiruhum amma kana fis sama' wa yukhbiruhum 'anil mughibat fil mustaqbal. Jadi komunitas masyarakat Arab jahiliyah yang banyak orang mengambil pendapat hukum dari situ lalu tanya macam-macam dan mereka punya link dengan setan dan mengabarkan pada hal-hal yang akan datang. Nah itu nggak ada yang tahu yang akan datang, itu cuma Allah saja. Ya, wali nggak bisa, ya, nabi saja tidak. Ya, zaman Nabi itu ada seorang emak itu yang ngomong, fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadan. Untung kita itu punya nabi yang mengerti apa yang akan terjadi besok. Ditegur sama Nabi, la takhuli mithla hadza. Mak, jangan ngomong gitu. Siapa yang tahu yang akan datang itu? Tidak ada. Loh, orang yang diancam sama Allah nanti kalau meyakini seorang A, seorang B itu kemudian dianggap tahu yang akan datang itu. Nah, sekarang saya masih ingat, tak simpangkan sedikit. Kalau misalkan ada orang ngomong gini, Mas, itu nanti tanggal sekian bulan ini akan terjadi gerhana matahari, dan gerhana matahari itu daerah ini yang bisa melihatnya, ya. Tapi masih akan datang 3 bulan yang akan datang. Boleh dipercaya, Pak? Halo? Itu ramalan dukun apa bukan? Mengapa kok ini boleh? Karena itu adalah tudrikuhu bil hisab, bahasanya kitab. Tudrikuhu bil hisab.
bisa diketahui, bisa dideteksi, bisa dihitung pakai hitungan ilmu apa? Hisab. Ada ahlinya sendiri. Sampai mungkin 10 tahun bahkan 50 tahun yang akan datang itu bisa dihitung itu. Ya. Oleh para ahli hisab. Nah, kita itu kan tidak ahli hisab. Dan juga jangan ahli ngisab. Nah, jangan ya. Nah, kalau itu tidak termasuk bagian daripada laisa minal kahana, tidak termasuk bagian dari perdukunan. Ada nalar, ada ilmu. BMKG mengumumkan besok kemungkinan terjadi ini. Boleh dipercaya? Berdasarkan ilmu apa berdasarkan ramalan? Ilmu. Jadi dipilah-pilah, nggak sembarangan itu. Sama dengan bab yang sebelumnya tadi. Ada orang pakai gelang dari Kuningan, ditanya Nabi, mahadihi, apa ini Pak, sampean kok pakai gini? Minal wahinati ya Rasulullah. Oh, ini untuk menolak bala kan Nabi. Nah, oleh Nabi disuruh buang. Inziha fa innaha la taziduka illa wahnan. Pak, sampean buang. Sesungguhnya gelang ini tidak menambahi apa-apa kecuali menambahi dosa. Fa inna kalau mutawayya alaika ma aflahta abadan. Kalau sampai mati Pak masih membawa ini keyakinan, matimu tidak beruntung. Mati masih membawa dosa apa? Syirik. Insya Allah jenengan tanya Ustadz Kiai mana saja bahwa dosa syirik itu jika dibawa mati tidak diampuni Pak. Tidak diampuni ya. Nah, ini saya ingat sahabat-sahabat kita, jamaah kita yang sudah dibundut wafat ya, dibundut sama Allah. Salah satunya saya sebut siapa Pak? Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Saya sebut itu bukan niyaha, tapi saya sebut ini sebagai doa untuk yang bersangkutan. Satu adalah ada Pak Ari Pak ya, kemudian kakaknya Pak Wartono itu, Pak Sukimen. Ada siapa lagi ya? Oh Pak Anu Darmono. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, mengampuni segala dosanya, ya, dimasukkan dalam golongan orang soleh dan solihah, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah tidak bisa ikut ngaji Pak, karena sudah terlebih dahulu diberi kenikmatan surgawi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata besok saya dan kita semuanya itu dibundut, mudah-mudahan juga apa? Husnul khotimah. Itu aja orang Islam itu pikirannya. Ya, toh panjenengan setiap hari itu semakin hari semakin tua, ya kan Pak? Atau sekarang sudah tua ya? Ya. Iya, nggak bisa muda lagi Mas. Ya itu orang Islam itu pikirannya. Yes, jadi 5 tadi bisa masuk Islam karena tutur katanya Rasulullah. Dan mengapa perdukunan tadi tidak boleh? Saya sebutkan emak-emak tadi zaman Nabi dilarang. La taquli mithla hada. Mak, jangan ngomong gitu, nggak ada orang yang tahu yang akan datang itu. Nabi sendiri nggak tahu. Nah, sekarang minta tolong jangan bisa buka di surat Jin. Surat Jin ayat 26-27. Surat yang ke-72 ya. Enak Pak, orang itu kalau berdasarkan tauhid itu enak ya. Surat 72 ayat 26 dan 27. Ayatnya alimul ghaib, hanya Allah yang tahu yang ghaib. Nah, ini saja kalau jenengan itu ke Perak sana, lihat sejauh-jauh mata memandang kelihatannya cuma air itu. Di dalamnya ada banyak ikannya enggak Pak? Jenengan pirsa? Dilihat dengan kasat mata itu ketok enggak? Enggak. Tapi iman kita Allah mengetahui enggak? Oh iya. Ya. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Apa terjemahnya? Dia mengetahui yang gaib. Nggih. Dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib. Iya, Allah itu tidak memperlihatkan yang gaib itu kepada siapapun. Baik nabi, baik wali. Tapi ada terusnya, jangan dipotong sampai di situ. Apa terusnya, Pak? Monggo. Kecuali kepada rasul yang diridhoi. Nah, kecuali rasul yang diridhoi. Jadi kalau Nabi Muhammad tahu keadaan gini termasuk
keadaan orang di kuburan, keadaan orang disiksa dan sebagainya, itu semata-mata karena diberitahu oleh siapa? Allah. Ya, wong besok yang terjadi saja tidak tahu, ya. Maka surat Jin ini menerangkan begitu. Lanjut, Pak. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat dan di belakangnya. Nabi Muhammad dijaga oleh malaikat itu. Tidak mungkin kemudian salah dan keliru. Kalau Nabi Muhammad keliru ditegur. Kalau kita biarin aja. Lah supaya tidak keliru akidahnya, ibadahnya, ikut taklim. Makanya saya sering kali mengatakan orang Islam itu Pak wajib mengetahui 3. Ini kalau kita semuanya itu bisa menghafalkan bagus Pak. Ya menghafalkan aja. Kalau enggak ya pengertiannya saja. Ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengerti tentang Allah, ini hampir tiap ngaji di mana-mana saya omongkan itu supaya gampang difahami, supaya orang termotivasi. Orang Islam itu wajib mengerti tentang Allah. 2, mengerti tentang Nabi. Yang ketiga, mengerti tentang apa? Agamanya. Tapi mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama, semuanya bil adillah. Pakai apa? Dalil. Ya, bagaimana mengerti tentang Allah? Ya termasuk ini. Oh Pak Ustadz, berarti Allah itu satu-satunya tahu yang gaib. Iya. Mengerti tentang nabinya, berarti Nabi Muhammad itu juga tidak tahu. Enggak. Dari mana? Ini dalilnya surat Jin tadi itu. Alimul ghaib, hanya Allah yang tahu yang gaib. Ya, fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Nah, jadi tidak seorang pun dari hambanya yang tahu kecuali dari Rasul yang diridhoi, diberitahukan oleh Allah tentang sesuatu yang sifatnya ghaibi, ya. Itu hanya Allah dan orang-orang yang ditunjuki oleh Allah tentang yang ghaib. Inilah sehingga orang Islam itu Pak, nanti ada bagaimana hukumnya itu orang yang datang sama dukun itu ya. Ya. Ayo kita tanya. Bagaimana hukumnya orang yang datang sama dukun, tanya sama dukun, mempercayai omongannya dukun? Jawabannya? Salatnya? Berarti sampean sudah tahu kan? Ya nggak usah diterangkan kalau sudah tahu. Ya, itu ya. Makanya orang Islam itu kalau bingung, mohon maaf, ini bukan bingung mencari jodoh ya. Iya, disuruh salat apa Mas? Istikharah. Salatnya berapa rakaat Pak? 2. Doanya gimana? Panjang. Doanya Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa inna taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibatu amri faqturuli wa yassir li fihi ya. Wa in kunta ta'lamu hadzal amra syarrun li. Panjang sekali. Intinya ya Allah Engkau yang mengetahui yang gaib, aku tidak tahu. Kalau perkara ini membawa kebaikan dunia akhirat saya, maka berikan ke saya. Kalau tidak, berikan saja kepada yang lain. Tentukan aku yang lebih baik dari itu. Itu bukan masalah orang mencari jodoh saja. Menentukan mau investasi bidang ini apa bidang ini bingung ya. Ya, mau pindah apa tidak, beli rumah yang sana apa yang sana bingung ya. Itu boleh salat istikharah ya. Nah begitu, dengan pengalaman salat istikharah. Tapi masyarakat mengatakan salat istikharah itu cari apa? Jodoh. Tapi memang saya pengalaman dulu, saya salat istikharah itu juga menentukan itu mana calon ibunya anak-anak saya. Ngerti maksudnya? Calon ibunya anak-anak oleh Allah ditunjukkan itu yang sampai sekarang ini. Oleh karena itu saya tidak mau salat istikharah lagi nanti, ya. Khawatirnya apa? Ditunjukkan lagi nanti ya. Ya itu guyonnya begitu Pak. Tapi tidak itulah. Ini orang yang tanya sama Allah, bukan tanya sama dukun. Nah begitu. Dalam hadis sahih dalam kitab itu diterangkan ya. Ada 2 materi hadis riwayat Imam Muslim, berarti hadis ini sahih.
Wa fi sahihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi qala man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lan tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Gampang diangen-angen nih Pak ini. Siapa yang datang kepada tukang ramal atau dukun lalu menanyakan sesuatu, lalu dia membenarkan omongannya tadi, lan tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Salatnya tidak diterima selama 40 hari. Hari yang ke-39 datang lagi. Berarti apa? Perpanjangan. Ya, 40 hari lagi. Ini di masyarakat masih ada karena saya banyak dicurhati oleh jamaah-jamaah itu, ya. Bagaimana solusinya Pak Ustadz kalau dulu bolak-balik datang sama dukun? Ya istighfar, lalu tidak mengulangi lagi. Taubatan nasuha. Ketika oleh dukun naudzubillah min dzalik diberi jimat, maka jimatnya harus diapakan? Dibuang. Saya sudah cerita saya diberi gula sama jamaah itu ya. Gula. Nanti kalau tengah-tengah saya ceritakan terus sampean eling, walah mancet aja kan gitu. Daerah sini Pak, tidak jauh dari sini. Tapi saya tahu orang ini bolak-balik konsultasi saya tentang rumah tangganya ini bagaimana Pak. Oh gini caranya. Saya pendekatannya pakai agama. Oh tidak punya ilmu lain kecuali itu. Tiba-tiba habis ngaji begini. Tapi jangan kondol-kondol Pak ya. Tapi pelajaran buat kita. Habis setelah ngaji seorang ibu datang di meja lalu memberikan gula. Ustadz ini gula. Gula apa Bu? Ya gula pasir biasa, tapi katanya keluarga saya gula ini dari dukun. Nah ini kan dukun disuruh pakai buat teh atau buat kopi, lalu diseduh di rumah itu suruh minumkan suami sama saya supaya hubungannya apa? Baik kembali. Ya, sepintas saya terangkan, sakinah itu maknanya tidak begitu Bu. Memang konsep sakinah itu ada. Sakinah itu satu maknanya ada syahwat antara suami sama istri. Yang kedua sakinah mawaddah itu maknanya ada mahabbah, ada cinta. Berarti sakinah itu maknanya dua. Ada syahwat, ada apa tadi Pak? Cinta. Ayo tak tanya, yang bisa luntur yang mana Pak? Apa kalau sudah tua itu cintanya boleh luntur? Yang luntur secara alami apanya? Syahwat. Coba tanya yang 55, 60, 70 kan tolak-tolak tok aja. Beda dengan yang boleh, ini alami Pak. Itu Allah yang membuat begitu. Nah, lalu cintanya Bu yang tidak bisa luntur, sehingga wujud cinta itu kalau sudah sepuh beda, perhatian ini itu dan sebagainya itu lain. Tidak pakai, iya saya sudah nggak percaya Ustaz, cuma ini keluarga saya, ya dibuang aja kalau nggak percaya. Loh enggak Ustaz, mau tak kasihkan Ustaz, loh buat apa saya? Iya, saya Pak, sekian Pak kira-kira dibungkus keras segitan, ya gula pasir putih. Saya bawa pulang, saya taruh di meja saya, geledahan gitu. Konangan istri saya, ya, apa itu Pak? Gula apa ya? Gula pasir kan dok. Dapur itu lho. Tekan di, teko jamaah yang tiga isu mau ngaji. Lah kok mesak ngono? Lho. Sembrono, ana ceritane iki ya. Ana ceritane. Oh, gitu dah. Makanya ya. Kalau kayak sembako ya kasamine ya. Masya Allah, hari kini itu pikiran begitu-begitu masih ada Pak. Itu loh maksud saya. Padahal orangnya itu sudah syahadat. Saya yakin yang datang ke dukun juga syahadat itu mestinya. Tapi karena tidak dimaknani syahadat, jadinya kayak begitu, gitu loh. Nah, jangan dan saya ini kan mencoba menguraikan maknanya syahadat, ketemunya begini. Maka kata Rasulullah tadi, ancamannya orang yang datang sama dukun mempercayai omongan dukun, salatnya tidak diterima selama 40 hari.
Itu walaupun waktunya sudah masuk, dia sudah bersih, dia sudah dari hadas besar dan kecil, pakaiannya bagus, tumuknina, fasih, tapi akidahnya kotor. Akidahnya mengambil haknya Allah diberikan ke dukun tadi. Masya Allah. Nah itu loh ya. Kalau jenengan dan di rumah saja itu tidak tahu cerita begini-begini itu. Oh ternyata di Quran ada begini, ada hadis begini, Nabi melarang. Nah, orang yang sudah iman kepada Allah dan Rasulnya yang mengikuti apa yang diajarkan itu. Wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Ada satu hadis lagi Pak ya. Hadisnya dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Abu Dawud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun. Fasaddaqahu bima yaqul, lalu membenarkan omongan dukun, ini lebih tajam apa? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang itu sudah dianggap mengingkari, tidak percaya terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kafara bima unzila ala Muhammadin. Berarti orang itu mengingkari. Jadi kalau perdukunan itu merajalela di masyarakat, yang laku bukan buku tauhid, tapi apa? Yang laku keras, ya. Kalau perdukunan itu merajalela, ya benda-benda perdukunan, jimat ini itu dan sebagainya. Itu bukan menunjukkan hidayah yang baik kepada masyarakat, tapi itu akan merusak akidahnya umat dan masyarakat. Nah inilah beberapa hal yang berkaitan dengan masalah kahin. Nabi sendiri jelas tidak tahu yang gaib. Nah, coba kita cocokkan yang terakhir di surat Al-An'am ayat 50. Nun saya dengan bisa buka. Surat apa tadi? Al-An'am ayat 50. Monggo. Qul la aqul lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqul lakum inni malak. Surat yang ke-6 ayat yang ke-50 ya. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Jadi Nabi tidak mengatakan begitu. Rahasianya Allah di sana itu disimpan oleh Allah, nggak diketahui dan ditunjukkan kepada siapapun kecuali Rasul yang diridhoi tadi. Maka Nabi dengan tegas mengatakan, la aqul lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku tahu rahasianya Allah. Disimpan di mana itu Pak? Lauhul Mahfud. Manusia bisa tahu? Enggak. Lauhul Mahfud itu rahasianya Allah. Kalau lauhnya dibuang, tinggal apanya? Banyak orang tahu nggak? Lain itu. Terus berikutnya apa? Tidak mengetahui yang gaib. Wala a'lamul ghaiba. Aku juga tidak tahu yang gaib. Nabi tidak tahu yang gaib-gaib itu. Besok yang terjadi tidak tahu. Wala aku lakum inni malak, monggo. Dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Iya, malaikat juga tidak, tahu yang gaib juga tidak, tahu rahasianya Allah juga tidak. Kalau tidak, lalu sebenarnya Nabi itu siapa? Monggo. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada. Ya, jadi sekedar mengikuti wahyu saja, bukan kehendaknya Nabi bilang gini, bilang itu dan sebagainya, membuat syariat ini, syariat itu tuh. Ya, maka Nabi itu adalah diutus oleh Allah untuk menjelaskan syariat yang Allah tetapkan untuk manusia. Inilah variasi dari makna syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nanti kita lanjutkan tatoyur. Tatoyur itu ada di masyarakat juga Pak. Ya, jadi wong Jawa tatoyur itu gugon tuhon. Jadi kalau ada orang keluar ternyata pas di mau bawa mobil mau pergi begitu, pas di jalan raya ketemu orang membawa jenazah, pikirannya sudah nggak baik, ya.
Anak muda beli rumah, ternyata rumahnya menghadap ke utara. Nggak boleh mas, sampean itu, karena sampean lahirnya Jumat Pon, istrinya itu Rebo Legi. Jumat Pon Rebo Legi itu kan 17. Nah, ada kira-kira begitu Pak di masyarakat? Ada. Ya, wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.